Dah. Langsung aja dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi dan salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Iya, Ibu mana? Diajeng MPD selaku dosen mata kuliah rangkaian listrik serta para presentator yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan presentasi yang sangat bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Rolis Kurnaturangga, selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi presentasi pada kesempatan kali ini. Pada sesi kali ini, kita akan menyimak pemaparan materi dari kelompok 2 dengan judul presentasi rangkaian arus bolak-balik, gelombang sinusoidal, dan pengaruh gelombang sinusoidal pada Itu unsur sambil aja rangkaian. makalahnya, sambil sambil makalahnya. Astaga, Ci. Mute dulu, Ci. Ulang aja, Rang. Di fullin bisa nggak? Ini PDF, udah tahu Pak, saya fullin kan? Oh ini ya, Di bawah. ini nggak sih? Nah, Ya. diulang apa gimana? Apa lanjut? Ulang aja, ulang. Oke. Duh, lupa lagi ngomong apa sih? Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Diajeng, MD, selaku dosen pengampu mata kuliah rangkaian listrik, serta para presentator yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan presentasi yang sangat bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Rolis Kurnaturangga selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi presentasi pada kesempatan kali ini. Pada sesi ini, kita akan menyimak pemaparan materi dari kelompok 2 dengan judul presentasi rangkaian arus bolak-balik gelombang sinusoidal dan pengaruh gelombang sinusoidal pada unsur rangkaian. Kita mengeluarkan materi akan ada sesi tanya jawab, tidak akan ada sesi tanya jawab, dan tanpa berpanjang kata, langsung saja kita persilakan kepada para presentator untuk menyampaikan materinya. Baiklah, yang pertama yaitu ada arus bolak-balik atau biasa disebut dengan arus AC. Arus bolak-balik atau arus AC adalah jenis arus listrik yang arah dan besarnya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu. Berbeda dengan arus searah atau arus DC yang selalu mengalir dalam satu arah. Arus bolak-balik berubah arah secara teratur, biasanya mengikuti bentuk gelombang sinusoidal. Oke, lanjut. Ada perbedaan AC dan DC. Perbedaan antara arus AC atau bolak-balik dan arus arah DC terletak pada arah aliran arusnya. Arus AC adalah arus listrik yang arah dan besarnya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu, biasanya berbentuk gelombang sinusoidal. AC digunakan dalam distribusi listrik rumah tangga dan industri karena lebih efisien dan ditransmisikan dalam jarak jauh. Sumber AC yang umum adalah generator listrik dan listrik dari PLN. Sementara itu, untuk arus DC mengalir dalam satu arah tetap dan memiliki besar yang konstan atau sama. DC biasanya digunakan dalam perangkat elektronik seperti baterai, aki, dan panel surya, dan banyak lainnya. Berbeda dengan AC, arus DC tidak memiliki frekuensi karena tidak berubah arah, meskipun DC lebih stabil untuk penggunaan pada perangkat elektronik kecil. Arus AC lebih unggul dalam hal distribusi energi dalam skala besar. Selanjutnya di sini ada bentuk dasar gelombang sinusoidal. Bentuk dasar gelombang sinusoidal adalah gelombang yang memiliki pola dan turun secara halus dan berulang secara periodik. Gelombang ini merupakan
representasi matematis dari arus atau tegangan bolak-balik AC yang ideal. Dapat dilihat di sini ada rumusnya untuk bentuk dasar gelombang sinusoidal. Lanjut, Rang. Baiklah, selanjutnya ada persamaan umum dari arus AC, yaitu di mana VT sama dengan Vmax maksimal sin dalam kurung omega T plus delta, di mana VT sama dengan nilai tegangan atau arus pada waktu T, V maksimal sama dengan amplitudo maksimum atau nilai puncak, omega merupakan frekuensi sudut, yang biasa di nilai ketepatannya yaitu 2pi kali F, dan T sama dengan waktu. Next. Amplitudo, frekuensi, periode, dan sudut fase. Amplitudo atau Vmax adalah nilai maksimum dari gelombang sinusoidal, yaitu puncak tertinggi yang dicapai tegangan atau arus pada satu siklus. Amplitudo menunjukkan besar maksimum arus atau tegangan yang mengalir. Frekuensi atau F adalah jumlah siklus lengkap gelombang yang terjadi dalam satu detik. Diukur dalam Hertz atau Hz. Contohnya, frekuensi listrik di Indonesia biasanya 50 Hz, artinya gelombang AC berulang sebanyak 50 kali per detik. Periode atau T adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus lengkap gelombang. Periode berbanding terbalik dengan frekuensi dan dirumuskan sebagai T sama dengan 1 per F jika frekuensi 50 Hz, maka periode adalah 1 per 50 sama dengan 0,02 detik. Sudut fase atau omega. Sudut fase menunjukkan pergeseran posisi gelombang terhadap waktu 0, T sama dengan 0. Nilai ini dalam radian atau derajat, menentukan titik awal gelombang dalam siklusnya. Misalnya, jika omega sama dengan 0, gelombang mulai dari 0. Jika omega tidak sama dengan 0, gelombang dimulai pada posisi lain dalam siklus. Di next, Rang. Berikut ada grafik gelombang sinusoidal arus bolak-balik atau AC. Terlihat bahwa gelombang naik dan turun secara periodik dengan keterangan bahwa amplitudo merupakan puncak sebesar 10 volt, frekuensi sebesar 50 Hz, 2 siklus dalam 0,04 detik, dan sudut fase awal sebesar 30 derajat, pi per 6 rad, yang menyebabkan gelombang bergeser ke kiri. Next. Selanjutnya yaitu penjelasan sumbu waktu dan tegangan. Yang pertama yaitu sumbu waktu horizontal atau eksis. Menunjukkan waktu T dalam detik. Setiap titik pada sumbu ini menunjukkan momen tertentu dalam waktu saat arus atau tegangan diukur. Sumbu waktu memvisualisasikan bagaimana tegangan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu sumbu tegangan vertikal atau biasa disebut sumbu Y. Menunjukkan besar tegangan V dalam volt pada saat tertentu. Nilainya bervariasi naik dan turun sesuai dengan bentuk gelombang sinus. Yang ketiga yaitu titik 0 volt adalah titik netral, tepat di mana tegangan berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Next. Ya, terima kasih. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya itu indikator arus tertinggal dari tegangan atau lagging. Indikator dalam arus tertinggal atau lagging terdapat tegangan sebesar 90 derajat. Hal ini terjadi karena indikator menolak perubahan arus dengan membentuk medan magnet.
sehingga arus tidak dapat langsung mengikuti perubahan tegangan. Akibatnya, saat tegangan mencapai puncaknya, arus masih dalam proses naik dan baru mencapai puncaknya seperempat siklus kemudian. Dalam diagram fasor, hal ini ditunjukkan dengan tegangan berada di depan arus dan karakteristik ini menjadi ciri khas konduktor dalam sistem AC. Ada kapasitor atau arus mendahulukan kapasitor. Kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik AC harus mendahului atau leading tegangan sebesar 90 derajat. Hal ini disebabkan karena kapasitor dengan cepat merespon perubahan tegangan dengan mengalirkan arus saat terjadi perbedaan potensial. Bahkan sebelum tegangan mencapai puncaknya, akibatnya arus mencapai nilai maksimum lebih dulu dan dalam diagram fasor, arus berada di depan tegangan dan perilaku ini menjadi ciri khas kapasitor dalam sistem AC. Yang selanjutnya ilustrasi perbedaan fase antara tegangan dan arus. Gambar di atas menunjukkan ilustrasi perbedaan fase antara tegangan dan arus pada 3 komponen. Yang pertama itu resistor IR arus sefase dengan tegangan garis biru putus-putus. Induktor IL arus tertinggal 90 derajat di belakang tegangan garis oranye putus-putus. Kapasitor IC arus mendahului 90 derajat terhadap tegangan garis hijau putus-putus. Kesimpulannya, gelombang sinusoidal merupakan bentuk dasar arus dan tegangan dalam sistem arus bolak-balik AC yang memiliki karakteristik frekuensi, amplitudo, dan sudut fase yang mempengaruhi perilaku arus dan tegangan dalam rangkaian. Setiap unsur rangkaian merespon gelombang sinusoidal secara berbeda, di mana resistor membuat arus dan tegangan tetap sefasa. Induktor menyebabkan arus tertinggal terhadap tegangan, dan kapasitor membuat arus mendahului tegangan. Pemahaman mengenai pengaruh gelombang sinusoidal pada unsur-unsur ini sangat penting dalam analisis dan perancangan rangkaian AC untuk meningkatkan efisiensi energi serta mengatur pergeseran fasa melalui konsep impedansi dan karakteristik fasa total rangkaian. Next ke contoh soal. Contoh soal pertama ada sebuah rangkaian seri RLC memiliki hambatan R sebesar 100 ohm, induktasi L sebesar 0,2 H, dan kapasitansinya C sebesar 10 mikrofarad. Rangkaian ini dihubungkan dengan tegangan AC sebesar 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Hitung arus efektif atau I yang mengalir pada rangkaian. Jawabannya adalah arus efektif atau I sama dengan V per Z, I sama dengan 220 volt per 1262 ohm, yang hasilnya jadi 0,174 ampere.
Contoh soal yang kedua yaitu diketahui rangkaian RLC dengan R sama dengan 30 ohm, L sama dengan 40, dan C sama dengan 50 mikrofarad dihubungkan dengan sumber listrik. Tentukan frekuensi rotasi pada rangkaian tersebut. Jawab yaitu F sama dengan 1/2 pi akar LC sama dengan 1/2 pi akar 40 kali 10 pangkat min 3 kali 50 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1000/2 pi akar 2. Dihasilkan yaitu 250/pi akar 2 Hz. Next. Contoh soal yang ketiga yaitu diketahui rangkaian RLC dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik jika induksi pada rangkaian 10-3 Hz dan frekuensi rotasi yaitu 1000 Hz. Tentukan kapasitansinya dengan menganggap X2 min 10. Jadi dijawab yaitu F sama dengan 1/2 pi akar LC F kuadrat sama dengan 1/4 pi kuadrat LC. C sama dengan 1/4 pi kuadrat LF kuadrat. C sama dengan 1/4 kali 10 kali 10 pangkat min 3 kali 1000 pangkat 2. C sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 4 farad. Dan dihasilkan yaitu C sama dengan 25 mikrofarad. Next. Baik, di sini diketahui tegangan AC memiliki persamaan Vt sama dengan 100 sin 314 T volt. Nah, ditanyakan tegangan maksimum. Bisa dilihat di situ tegangan maksimumnya adalah 100. Lalu frekuensi yang mana diketahui omega sama dengan 314 rad per S. Lalu dijadiin 2pi. Nah, di situ bisa dilihat 314 dibagi 2 dikali 3,14 yang mana hasilnya 50 Hz. Lalu tegangan efektif RMS mana Vmax sama dengan Vmax dibagi akar 2 sama dengan 100 dibagi akar 2 yaitu 70,71 volt. Contoh soal berikutnya yaitu diketahui Vt sama dengan sinusoidal AC, amplitudo sama dengan 12, fase sama dengan 10, frekuensi sudut P sama dengan 50 rad per S. Jawab dengan diketahuinya frekuensi sudut, kita dapat menghitung periode waktu dan frekuensinya. T sama dengan 2pi per W sama dengan 2pi per 50 sama dengan 50 sama dengan 0,1257 per S. F sama dengan 1 bagi T sama dengan 7,958 per. Ya, jadi untuk soal selanjutnya, yaitu sebuah resistor R sama dengan 50 ohm dihubungkan dengan sumber AC yang memiliki tegangan efektif di 120 V sama dengan 120 V. Yang perlu dihitung yaitu pertama harus efektif dan yang kedua daya rata-rata yang dihasilkan. Untuk jawabannya yaitu harus efektif hukum Ohm untuk AC pada resistor. Seperti yang ada di gambar jawabannya, dan yang untuk daya rata pada resistor daya dihitung dengan ya untuk keduanya yang pertama itu hasilnya 2,4
ampere, dan yang kedua yaitu 288 W. Baiklah, terima kasih kepada para presentator atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan informatif. Dan dengan demikian berakhir sudah sesi presentasi kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 2. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.